A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekedar mukaddimah singkat untuk kita memahami dan insya Allah dengannya kita bisa menghargai kalamullah, kitab suci dan teks yang selama ini dengannya kita bisa berkomunikasi, kita bisa berbicara satu sama lain sesama makhluk, dan yang terutama adalah kita bisa memahami karena ia adalah kalamullah, adalah yang dengannya teks dan huruf-huruf dan angka yang berbentuk ini tercipta agar kita bisa memahami kalamullah, agar kita bisa memahami ketika Sang Maha Kuasa hendak berbicara kepada makhluknya, dan wasilah itu tercipta dari alam yang pertama, dari awal masa. Dengannya terciptalah huruf-huruf dan juga bilangan dan jumlah dari awal masa. Dari semenjak Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Al-Quran adalah pembicaraan dan komunikasi Allah dengan siapa? Dengan Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari semenjak awal masa, dengannya terciptalah itu huruf-huruf, terciptalah, difahamilah. Dalam riwayat dijelaskan bahwasanya bahkan tiap huruf itu menjadi terbentuk dan terukir itu berbarengan dengan kejadian demi kejadian. Jadi ketika nun wal qalami wa ma yasturun, dengan sebuah nur cahaya yang mana di alam ini, alam terendah ini kita melihatnya dengan wujud teks, di alam sana dengan wujud cahaya. Al-qalam itu menulis, memahamkan, ingin memahamkan sang makhluknya yang juga menjadi perantara wasilah hadirnya segala. Dia membentuk dari sebuah titik lalu lurus menjadi awal dan yang pertama, yaitu huruf alif, yang mana dia melambangkan Al-Ahad, yang Maha Esa, Maha Tunggal. Lahirlah pula bersama dengannya dalam bentuk angka yang bentuknya pun hampir sama, yaitu 1. Dan dengannya berurut terciptalah satu demi satu, sehingga dalam abjad, dalam huruf terbentuklah 28 atau sama hamzah 29 huruf. Namun dalam angka ada 1 sampai 9, dan ini mungkin hampir di semua peradaban ya. Jadi huruf itu kelembutannya ada dalam afkar, terukirnya ada dalam hati, hadirnya ada dalam lidah ketika dia terdengar alif, a, dan semua yang kita bersuara. Saya bicara, antum semua saling memahami. Dia hadir dalam benak, hadir dalam hati, dan dia membentuk zikir yang kita baca. Dia membentuk ma'ani, makna-makna dan ilmu-ilmu yang akan hadir bersama diri kita dan jiwa kita. Yang mana akan membentuk, yang mana jika diulangi dengan bilangan tertentu dia bisa mencipta hal yang kita lihat ataupun yang tidak kita lihat di alam dunia ini. Ketika dia bertasbih dengan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali, itu membentuk hakikat yang hadir di alam yang mana kita tidak melihatnya.
Tapi di dalam dunia dia bisa menjadi tolak balak ketika kita hendak terkena sesuatu, ataukah kemudahan, ataukah pahala. Pahala-pahala itu bukan hal yang nilai akan kita temukan di alam nanti saja, tidak. Tapi semasa dan waktu kita di dunia ini pun kita akan merasakannya. Begitupun juga sehingga sholat pun ada waktu-waktunya dan ada bilangannya. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, total 17 rakaat. Bacaan yang kita baca ketika berdiri saat qiyam yang melambangkan alif, qiyam, qaim berdiri tegak, kita membaca surat Al-Fatihah dan 1 surat lain. Kemudian ketika ruku bacaan yang 3 kali, ketika sujud pun demikian. Dia membentuk sesuatu yang mencipta dan menghadirkan jiwa kita ini untuk supaya bisa menyerap cahaya ilahi. Karena hanya dengan itu, dengan begitu di hari kita tidak terputus dari keutuhan dan curahan rahmatnya. Sehingga jika 1 kali aja bolong dalam 1 hari, dia telah kehilangan sesuatu yang luar biasa. Karenanya ada dalam riwayat, dalam hadis bahwasannya di antara hal yang membuat orang itu menyesal di hari nanti ketika dia melihat ada sholat yang dia tinggalkan, yang kelewat. Makanya diwajibkan untuk mengqadha. Ketika dia meninggal dan dia sakit, sempat sakit, ada sholat-sholat yang tidak dia lakukan, dia wajib mewasiatkan kepada anaknya, khususnya anak laki pertama, untuk mengqadha dari pentingnya itu. Sehingga tidak ada yang bolong. Sehingga dia bisa sampai menemui Sang Maha Agung lagi Maha Kuasa. Sehingga dia bisa kepadanya raji'un, darinya dan akan kembali kepadanya. Begitupun juga azkar-azkar yang lain. Itu sekelumit agar kita bisa memahami dan menghargai dan juga menjaga kalam kita, menjaga ucapan kita. Karena setiap kalimat adalah agung. Setiap kalimat yang terucap maupun yang terdengar itu bisa membentuk dan dia mempunyai timbal balik ke dalam diri sendiri. Jadi orang yang biasa mengucap hal-hal yang buruk bisa akan terjadi dan membentuk dirinya. Kepada anaknya, keluarganya, saudaranya, temannya, siapapun. Hati-hati. Makanya orang beriman bahkan kepada musuh gak mau mencaci dengan kata-kata buruk. Tidak mau. Lihat siapapun, bahkan saat perang. Tidak akan keluar itu kata-kata yang tidak baik ataupun kata-kata kotor. Karena itu sebegitu pentingnya. Dan kalimat tidak akan terbentuk tanpa adanya huruf-huruf.